Jadi Bapak Ibu yang belum tidak usah khawatir, masih ada waktu. Kenapa saya mengingatkan ini? Karena itu salah satu kunci atau salah satu password untuk bisa mengikuti ujian. Kemudian nanti ujiannya tetap di sini Bapak Ibu tidak blended, tetap nanti kan ada hal-hal yang disampaikan berikutnya. Baik, sebentar kita lagi menunggu Bunia dulu ya untuk persiapan. Dan iya saya mohon maaf ada kekeliruan dalam pengiriman buku, itu buku ada laporan dari Pak Hadi bahwa itu kualitas kurang bagus dan nanti akan kami ganti Bapak Ibu, dan buku yang dipegang Bapak Ibu tidak usah dikembalikan. Kami akan kirimkan dengan yang baru ya, tidak perlu mengirimkan biaya tambahan ataupun uang kembali. Cukup itu adalah kekeliruan di percetakan yang tidak saya periksa lagi dan sudah saya kirimkan kembali ke percetakan untuk dicetak kembali. Untuk itu saya mohon maaf, insya Allah secepatnya setelah ini kami akan kirimkan kembali Bapak Ibu ya. Baik, saya akan minta kepada Bunia untuk segera mengisi materi ini karena tinggal 6 menit lagi.
Baik, Bapak Ibu, semuanya bisa mendengar, monitor? Halo, dibuka dulu semuanya. Bisa, Pak. Oke, udah ya. Iya, monitor. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Transtap dan materi kita kali ini adalah terkait dengan teknik negosiasi. Di tengah-tengah kita ini sudah hadir Bu Nia untuk menyampaikan materi ini. Beliau adalah salah satu widyaswara di BPSDM. Jabatan beliau adalah widyaswara ahli madya dan saat ini beliau sedang berjuang untuk menjadi widyaswara utama. Kami minta doanya dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan beliau dalam perjalanan ke widyaswara utamanya lancar dan tidak mendapat hambatan. Baik, Bapak Ibu, karena Bu Nia ini sudah hadir, kami persilakan kepada Bu Nia untuk memulai materi ini. Materi ini nanti pemaparannya tidak lebih dari 20 menit, kemudian nanti kita tanya jawab, dan setelah itu nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan Transtapnya. Dipersilakan Bu Nia untuk memulai materi ini, mangga Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh senior saya nih sebagai widyaswara 4E sekarang, Pak. Bapak Ibu, ucapan selamat. Pak Tata baru naik ke 4A kemarin tuh. 4A, 4E, sorry bos, jadi kurang. Terima kasih Pak Tata atas kesempatannya. Ini kali pertama saya untuk memberikan materi negosiasi dalam bentuk virtual ya. Agak gagap juga teman-teman ya. Karena biasanya saya di kelas tuh harus ketemu eye contact gitu. Jadi apalagi negosiasi ini lebih kepada bagaimana sikap gitu ya, lebih bagaimana mental gitu. Jadi tidak melulu teori gitu. Baik teman-teman semua, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai ya. Mudah-mudahan materi ini juga bisa tersampaikan dengan baik. Tentu saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, ada pakarnya di sini, Pak Tata Jakaria. Teman-teman, salam kenal dengan saya. Kalau di sini saya Nia Bongbang, ini karena emailnya ya. Sebetulnya nama saya tuh, silakan Pak Tata di share aja itunya tadi materinya ya. Oke. Di situ ada perkenalan dulu kita. Namanya nama yang biasa saja sebetulnya. Oke. Baik, lanjut. Lihatkan fotonya, Pak. Oke, ini saya. Alhamdulillah sudah punya cucu teman-teman semua ya. Jadi saya sekarang punya julukan Ambu. Cucu saya laki-laki, anak saya 3 laki-laki semua. Jadi ya paling cantik lah. Paling cantik kedua di rumah karena ada menantu juga. Baik, saya widyaswara BPSDM Provinsi Banten, bergabung di BPSDM dari 2009 ya. Jadi sudah lumayan juga. Tadi kata Pak Tata mohon doanya, saya lagi berjuang juga untuk mengikuti jejak Pak Tata menjadi WI utama. Itu kenalannya. Baik teman-teman, Pak jangan dilihatin terus Pak. Oh gitu, boleh. Malu dong sayanya. Ini dia. Bagi teman-teman yang suka kopi, kalau melihat kopi ini rasanya gimana ya? Melihat gambar ini. Ini semua nggak bisa, nggak ini ya Pak ya? Tidak, di unmute. Oh. Bisa dibuka. Oke, lebih enaknya iya bisa. Karena saya ingin juga teman-teman punya tanggapan tentang gambar ini. Kenapa saya suka memberikan gambar ini setiap ngajar? Karena ini menurut saya bisa memberikan gairah. Betul nggak, Bu Virgo?
Benar, Bu, benar. Hangat. Hangat ya. Selain hangat, kopi juga kalau kita bandingkan dengan benda-benda yang lain atau makanan-makanan yang lain, misalnya saya bandingkan aja dengan wortel. Atau ada juga ada filosofi wortel, filosofi kopi, dan filosofi telur asin. Teman-teman, kalau udah pernah membaca filosofi itu, kira-kira mana filosofi yang paling Bapak Ibu pilih? Kopi, wortel, dan telur asin. Oke. Tidak ada yang mau menjawab? Pak Tata, kalau Pak Tata pilih mana Pak Tata? Kalau saya seneng kopi, Bu. Kopi. Kenapa Pak? Ya pertama kopi itu membuat saya lebih segar. Kemudian Iya. yang kedua kayaknya buat pergaulan nggak terlalu ketinggalan amat itu kalau mau ngopi selain merokok gitu ya. Itu Bu kurang lebih. Oke. Baik Pak Tata, begitu alasannya. Jadi untuk pergaulan ya, untuk apa ya? Apalagi tadi kopi tidak Membuat semangat ya. ya. Oke. Yang lainnya ada nggak? Kopi tidak pernah salah, Bu. Kopi tidak pernah salah, betul Bu. Kopi itu tidak pernah salah. Kalau kita ngopi manis, pasti yang disalahkan gulanya. Ini kelebihan gula nih, gitu ya. Nah kalau misalnya kurang, terus kopinya pahit, nggak disebut kopinya pahit tidak, tapi kurang gula, gitu ya Bu Virgo ya. Iya. Tapi ada lagi sih sebetulnya kalau kita bandingkan dengan wortel, gitu kan. Wortel itu kalau kita masukkan ke air panas mendidih, kira-kira jadi lembek atau jadi masih keras terus? Tentu saja jadi lembek ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita bandingkan dengan kepribadian kita, kalau kita masuk ke lingkungan, satu lingkungan yang keras misalnya, kita akhirnya jadi lebih lembek ya Bu ya, kalau kita jadi wortel. Nah itu wortel, jadi wortel tuh kalau dibawa, kalau masuk ke air panas, dia yang ngikut gitu, dia yang kalah gitu ya. Kalau telur asin gimana? Telur asin akan tetap seperti itu bentuknya, bahkan mengeras, ya. Dia juga tidak merubah warna air. Bayangkan kalau kita seperti selamat datang Pak Yesaya. Bayangkan kalau kita jadi sebutir telur asin masuk ke air panas, kita menjadi keras ya. Tadi sebetulnya udah dijawab sama Pak Tata, kopi katanya, pilihannya kopi. Tapi tentu saja teman-teman harus punya alasan juga, apa sih kenapa mesti milih kopi gitu. Nah ini ada teman saya Pak Yesaya nih, saya ingin tahu Pak Yesaya nih, kenapa Pak orang-orang banyak memilih kopi daripada wortel dan telur asin? Kopi bisa dinikmati dengan pelan-pelan. Gitu ya? Diseruput gitu ya? Iya Bu. Nikmati pelan-pelan, santai gitu. Pelan-pelan, santai. Apalagi kira-kira? Makan telur asin santai kan nanti gimana? Apalagi wortel. Baik. Tapi yang lebih penting dari sebuah kopi adalah bagaimana kopi itu mampu mewarnai, mampu mempengaruhi baik warna maupun rasa. Betul tidak teman-teman? Betul. Ya. Air putih yang tadinya tawar, kita beri kopi, rasanya jadi rasa kopi. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana
Nah, ini apa kaitannya dengan negosiasi? Kan intinya negosiasi itu bagaimana kita memenangkan atau kalau menurut istilah Pak Tata sih harusnya jangan memenangkan tapi win-win solution gitu ya. Bagaimana kita mampu mempengaruhi, itulah intinya dari negosiasi. Karena kita semua di sini adalah hasil negosiasi. Saya bisa duduk di sini hari ini juga hasil negosiasi. Pak Tata juga menjadi W utama 4E. Wah, ini di sini di kantor ini paling tinggi beliau, makanya saya nggak berani tuh sekarang sama beliau. Itu juga hasil negosiasi. Gitu. Jadi kalau ditanya kaitannya apa sih kopi dengan negosiasi gitu ya. Pak ya saya apa kaitannya kopi dengan negosiasi? Apa ya? Kopi itu bisa menguasai seluruh, artinya apa yang akan yang sudah dia masuki gitu istilahnya. Kopi air putih, artinya dia mewarnai semua. Air putih itu tidak terpisah menjadi ada yang masih putih, bening atau pokoknya kopi misalkan dicampurkan ke zat lainnya akan terasa secara keseluruhan. Mungkin begitu juga negosiasi, artinya kita misalnya negosiasi ke seseorang, kita juga harus bisa menjiwai, mendalami orang tersebut secara keseluruhan. Mungkin itu Bu, menurut pendapat saya. Iya, super sekali Pak Ye saya ya, luar biasa. Teman-teman, sebetulnya saya bertanya pada Pak Tata. Pak Tata, ngapain saya disuruh memberikan materi negosiasi? Mereka semua sudah tahu negosiasi dan sudah melakukannya hingga pada titik hari ini tuh, detik ini tuh mereka tuh sampai pada posisi sekarang tuh itu hasil negosiasi gitu. Kata Pak Tata, ya sekedar mencas aja lagi atau kita mungkin barangkali punya mendapatkan argumen-argumen lain hasil dari diskusi hari ini. Gitu. Jadi teman-teman mohon maaf, hari ini saya memberikan materi ini bukan berarti saya paling bisa, tapi oke lah, ini adalah mengingatkan kita kembali bahwa semuanya ini sudah kita lakukan dan mungkin ke depannya mudah-mudahan ada teknik-teknik negosiasi yang bisa kita jadikan acuan gitu. Itu yang paling penting. Oke, tentu saja ini juga hasil dari diskusi dengan teman-teman, mungkin punya pengalaman bagaimana menghadapi seorang bos yang seperti apa, karena negosiasi ini lebih kepada bagaimana kita berhubungan dengan karakter mental, gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan ini sebetulnya negosiasi ini adalah bagaimana kunci suksesnya dalam sebuah tahapan-tahapan membuat plan start. Oke ya. Baik, silakan Pak Tata. Maaf ya, saya jadi menyuruh-nyuruh bos. Apakah negosiasi itu, teman-teman sudah tidak usah ini lagi ya. Ini negosiasi. Tolong Pak, lihat menurut para ahli itu seperti apa sih? Cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ingin diskusikan teman-teman? Kalau tidak lanjut. Semua sepakat ya Pak ya? Lanjut Pak. Nah, kata Phil ini katanya negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa yang dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Tentu saja dalam negosiasi ada tahapan-tahapannya. Kira-kira tahapannya apa saja sih kalau kita mau melakukan negosiasi? Silakan, ada yang mau memberikan masukannya atau berdasarkan pengalaman negosiasi yang efektif itu yang seperti apa? Silakan. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, silakan.
Oke, saya tidak bisa melihat semuanya nih Pak Tata, saya lihat dulu ya. Oke. Oke, saya sambil kenalan ya. Ini ada Ibu Dwi cantik nih ya. Dwi Ice sering ke diklat ini ya, cantik banget nih kan orangnya tuh kan. Tinggi, cantik, selamat datang Bu Dwi. Gimana menurut Bu Dwi kalau kita mau melakukan negosiasi, tahapan yang paling penting itu apa sih sebetulnya? Tahapan yang paling penting ya pada saat negosiasi. Mungkin diawali dengan komunikasi dulu kali ya Bu ya. Komunikasi efektif, kemudian juga apa ya tahapannya, apa membahas apa ya peta apanya nih, peta negosiasi mungkin belum dapat ilmu, jadi belum bisa bicara komentar banyak Bu, mohon maaf. Baik. Ya, negosiasi kan biasa kita lakukan ya Bu Dwi ya, Ice ya. Tapi kadang-kadang kita juga belum pernah meriway kembali, mempelajari kembali kenapa sih kemarin aku berhasil mendapatkan ini gitu ya. Negosiasi seperti apa gitu. Padahal itu harusnya dijadikan pola ketika kita berhasil. Apa sih yang membuat kita berhasil kemarin tuh gitu ya. Yang paling penting adalah betul tadi sebetulnya negosiasi itu adalah intinya adalah komunikasi ya. Bagaimana komunikasi yang efektif. Sebuah komunikasi tentu saja bisa efektif bila dilandasi dulu oleh tujuannya yang jelas ya. Tujuannya dulu kita, apa sih tujuannya ini kita tuh ya. Itu mungkin tahapan yang harus diingat dalam negosiasi, tujuannya dulu, apa sih tujuannya. Sehingga kita tahu apa yang kita inginkan gitu ya. Kita tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita akan dapatkan dari teman kita ya. Sesama lawan negosiasi kita atau apa yang kira-kira dia inginkan dari kita gitu. Itu harus kita pahami. Jadi yang nanti ujung-ujungnya adalah menurut Pak Tata tadi win-win solution. Kan ada win loss, ada loss, ada win-win yang paling bagus gitu ya. Terima kasih Bu Ice yang cantik. Aduh, sekarang jarang ke diklat lagi. Iya. Ini ada Pak Aristo, Pak Hadi Waseso, Pak Indra. Pak Indra fotonya doang nih, saya nggak lihat ini. Bu Eni Yuningsi, Pak Henry. Oke, salam kenal ya. Mudah-mudahan pernah ketemu saya juga. Pak Septian. Ada Ibu Yakoba itu dari Papua. Oh iya, dari Papua selamat datang. Ya Allah, ketemu di sini ya. Nah, itu sobat-sobat Pak Tata tuh paling kalau Papua, karena Pak Tata tuh suka ke Papua. Saya diajak takut Pak, takut di pesawatnya kelamaan. Oke, Pak Septian, Pak Henry. Ini dari Papua. Bu Yulida, siapa lagi ya? Pak Mafas. Oke, kita lanjut. Baik, tadi sebetulnya udah langsung ketangkap ya. Negosiasi itu tahapannya apa dulu gitu ya. Baik, Pak Tata dilanjut. Kita buka slide-slide Pak Tata aja ini slide-nya Pak Tata nih. Saya cuma bacakan saja. Jadi kalau ada yang nggak paham tanya ke Pak Tata juga nih. Oke, negosiasi terjadi katanya bila pihak lain memiliki atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi memang harus saling paham juga supaya negosiasinya sukses. Apa sih yang pihak lain inginkan dari kita atau kita menginginkan apa dari pihak lain, itu yang paling penting. Jadi tidak membeli kucing dalam karung seperti itu ya kalau bahasa kerennya gitu ya. Oke, lanjut Pak Tata kita lihat di metode Bu. Ini metode sama segini aja tuh Bu. Metode dan bawahnya sudah hasil. Betul singkat sekali gitu ya. apa tuh? Minta di unmute itu siapa yang unmute? Ya Pak ya, singkat banget ya Pak ya. Cuman Cuman segitu aja ya. Jadi Itu kalau Pak Endan ya? Disertasinya diminta untuk Pandan masuk ke sini ya? masuk ke jurnal oleh Ada Bing. kayak gini aja. Pak Tata. Iya. Bentar. Kalau di tesis kita kan pasti ya. Sebentar ini. Panjang Pak, panjang banget itu. Oke. Bahas metodologi dari A sampai Z lah harus jelas gitu. Sebentar Bu.
Nah, misalnya uji C-square, kalau di tesis disertasi uji C-square kan dijelaskan. Oh iya. Kemudian ada asumsi seperti apa itu. Sebentar saya telepon Iya, Pak oke. Helmi. Iya, oke. Paham Pak, paham Pak. Karena kan ini kan hanya dapat diagnosis secara kapitalisasi gitu kan. Nah, menggunakan uji C-square, tapi C-square sendiri rumusnya nggak dimasukin kan Pak ya, pokoknya uji C-square lah gitu kan. Iya. Ya, oke. Hanya uji C-square dimodifikasi, barulah. Helmi ini punya Pandan masuk ke saya Iya, gimana? oke Pak, siap Pandan. Makasih Maaf Pandan. teman-teman, mungkin saya Pandan ada suara di ruangan Seperti ya itu di memang kosong ini Pandan. ya, Coba karena tolong ya, jangan sampai ada sekretar yang masuk. sudah diketahui dengan mudah oleh orang, tidak perlu. Bunia lagi ngajar sekarang Bunia. Enggak, saya Pandan di rumahnya, saya di sini di kantor. Misalnya, tadi kita sedang meneliti tentang Mana? Oh nggak ada yang buka. Nggak ada yang buka. Bunia, gimana bisa langsung Bunia? Bunia? Ini terganggu Pak Helmi. Halo Bunia? Coba dicek lagi Pak Helmi. Bunia? Halo Bapak Ibu, masih kedengar suara saya? Masih Pak, masih. Ini pengajarnya Suara Bapak kemana kedengaran. nih? Bunianya kemana ini begini? Suara narasumbernya kagak kedengaran. Bunia, bentar. Bunia ke mute itu Pak. Bunianya yang keluar tuh Pak. Mungkin sedang ngopi. Kopi break dulu. Silakan Bunia. Bunia silakan masuk lagi Bunia. ya terima kasih. Mohon maaf teman-teman. Inilah suka dukanya kalau virtual ya. Udah ini kali ini ada sekretariat udah nggak ada. Oke. Baik, teman-teman lanjut ya. Oke, tujuannya memenangkan sebuah strategi itu yang paling penting ya. Tentu saja katanya harus dirancang dengan baik tadi. Tahu tujuannya apa gitu ya. Tahapan-tahapannya seperti apa yang mesti dilakukan awal bicara dan sebagainya. Ini kayaknya lebih ke kita kalau saya baca-baca ini baru baca kemarin-kemarin saya lihat ini kayaknya lebih kepada teknik. Kalau orang yang sudah pernah belajar LLP ini insya Allah berhasil nih negosiasinya ya. Oke. Lanjut Pak. Oke. Teknik negosiasi, ada macam-macam teknik negosiasi ya. Ini ada teknik negosiasi kompetitif, menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan. Nah ini, berarti ini juga mungkin sering kali ini kalau kita mau ngadu proposal misalnya ya. Kita punya tujuan yang sama, tapi jatahnya cuma satu, bisa aja begini ya. Jadi atau misalnya ya ini tawar menawar ya. Baik tidaknya mungkin tergantung pada situasi dan kondisi. Yang paling bagus sih sebetulnya bukan menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan ya. Karena nantinya ada kalah menang. Oke, teknik yang berikutnya adalah Pak Tata silakan teknik negosiasi kooperatif. Ini membangun atmosfer yang positif untuk saling percaya. Ini yang kita tuju. Karena di sini tidak ada tidak ada trik-trik, tidak ada modus-modus ya. Jadi kita membangun atmosfer, dibangun dulu supaya nyaman, supaya kita rileks, percaya, dan tentu saja ini butuh keterbukaan. Ya. Oke, lanjut. Teknik berikutnya adalah kalau tidak salah 3 Pak Tata ya? Ya betul. Ada 3. Oh ya, paradigma negosiasi, ada negosiasi menang kalah nih.
Yang dituju mungkin menang-menang, karena kalau menang kalah ini kalau menurut saya ini sifatnya tidak abadi. Berikutnya nanti ada orang yang dikecewakan dan merasa tidak puas. Jadi yang paling penting adalah menang-menang. Ya. Kalau menang-menang, semuanya terpuaskan dan hubungan berikutnya akan terjaga dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Ada yang ingin didiskusikan, silakan dibuka aja Pak Tata. Kita sambil discuss aja Pak Tata. Oh gitu. Ya langsung aja karena ini kalau teori, ngajarin teori teman-teman udah tahu semua Pak Tata. Ya sudah Bapak Ibu, monggo apabila ada yang perlu didiskusikan langsung aja diinterupsi ya. Tadinya saya pikir 10 menit untuk presentasi, selebihnya kita diskusi. Mangga kalau gitu keinginan Ibu narasumber. Mangga silakan Bapak Ibu. Bu, negosiasi sama negosiasi apa bedanya? Iya tuh. Itu pertanyaan saya kemarin ke Pak Tata tuh. Pak Tata, apa sih bedanya negosiasi dan negosiasi? Apa tuh ya? Negosiasi dengan nego? Negosiasi dengan negosiasi. Oh, negosiasi. Silakan Pak Tata dulu deh. Wah, saya harus buka Mbah dulu lah. Jadi kalau begini. Gimana Bu? Mana Bu, lanjut Bu? Oke, kalau menurut saya negosiasi dan negosiasi. Kalau negosiasi, nah negosiasi ya. Negosiasi dan negosiasi. Nah itu, kalau menurut saya negosiasi itu lebih kepada bagaimana menego gitu ya. Sebetulnya sama aja sih, sebetulnya sama aja. Negosiasi dan negosiasi. Tapi, nah saya takut salah nih. Silakan Pak Tata. Pak Tata biasanya langsung buka Google tuh. Ya, oke. Saya akan coba cari nih ya. Negosiasi dengan negosiasi. Ini kan saya menyerahkan kepada Pak Tata karena Pak Tata yang bikin modulnya, teman-teman. Jadi saya harus serahkan kepada Pak Tata. Kemarin ini kebetulan saya tanyakan juga ke Pak Tata. Lupa Pak Tata kemarin. Oke. Sebetulnya istilah saya ini Bapak Ibu, negosiasi dan negosiasi itu sebetulnya menurut saya sih sama ya. Yang penting adalah esensi daripada negosiasi itu sendiri ya. Jadi memang saya belum melihat secara mendalam istilah-istilah negosiasi dan negosiasi gitu. Orang lebih suka mengartikan negosiasi ya daripada negoi gitu. Saya juga tidak tahu persis, mungkin nanti kita cari dari mana kata negoi itu negoi. Yang saya kenal dari bahasa Inggris negotiate ya. Negotiate. Kemudian ada tambahan negotiation. Jadi tidak mengenal negoi gitu ya. Mungkin Bapak yang bertanya ini mungkin ingin menanyakan apa sih letak perbedaan negoi dan nego gitu ya. Tapi saya di sini belum menemukan Bapak dan Ibu istilah negoi itu, tapi disebut di sini negosiasi gitu. Negosiasi itu jadi ada interaksi antara yang jadi pihak kebutuhan kita, kemudian kita menginginkan sesuatu dan kita sukses di dalam apa yang kita harapkan gitu. Oke, ini jadi PR saja ya Bapak yang bertanya tadi, apa bedanya negoi sama negosiasi. Jadi saya ingin Bapak Ibu concern kepada gimana caranya kita melakukan suatu upaya agar telan staf kita ini bisa diterima gitu. Nah ini Bu Nia akan banyak bercerita bagaimana caranya menegosiasi sesuatu sehingga menjadi pelajaran kita untuk ketika nanti telan staf kita setelah kita buat. Seperti itu Bu Nia. Saya belum ketemu istilah negoi ya. Maka lanjut Bu Nia. Baik, kemarin juga sudah kita diskusi itu Pak Tata ya. Saya kan waktu dikasih materi ini saya bilang apa bedanya Pak Tata negosiasi dan negosiasi. Tapi sebetulnya itu istilah saja ya Pak Tata ya. Istilahnya yang tidak umum negosiasi ya. Negosiasi tuh. Saya juga ketukar-tukar. Jadi yang paling umum adalah negosiasi.
Tapi intinya sama sebetulnya, bagaimana tawar menawar gitu, intinya gitu. Oke, supaya tidak terjebak dalam istilah saja ya, kita lanjut. Oke, Pak siapa tadi? Mohon maaf Pak ya. Pak Indra. Oke, Pak Indra. Oke, Pak Indra, mohon maaf. Mudah-mudahan Pak Indra tidak puas ya Pak ya. Nanti Pak Indra ngobrol khusus ya. Oke. Ya, kita nego aja. Istilah yang umumnya adalah, oh ya mungkin Pak Yesaya bisa jawab tuh. Nggak, Pak sebetulnya Yesaya kan gini, udah Bu. pengalaman tuh. Bu Nia, istilah kita itu kata nego itu istilah orang Indonesia melafalkan negosiasi itu dan negosiasi. Negoi ya. Jadi itu hanya hanya ucapan istilah kita. saja. Hanya Masalahnya persamaan. jangan aja itu Bu. In English itu negotiate, gitu. Negotiate atau negotiation. Kita Ya karena serapan dari bahasa asing ya Pak ya. ya Oke, dengan tidak merubah arti. sama, maksudnya sama. Oke, lanjut Pak. Bu, boleh bertanya Bu? Boleh, silakan Bu. Ini terkait dengan paradigma negosiasi. Ini ada win-loss, ada win-win. Nah, bahwa tujuan negosiasi mencapai kesepakatan ya. Kadang-kadang kan memang saya juga untuk dijelaskan lebih. Halo? Iya. Nah, kadang-kadang juga negosiasi itu bisa menyebabkan perseteruan. Kadang-kadang memang karena ada yang kalah dan ada yang menang. Dan kita juga pada saat bernegosiasi kadang-kadang muncul emosional. Mungkin itu ya pada saat kita menyampaikan, karena memang kadang-kadang apa yang kita negosiasikan itu tidak diterima atau memang tidak mencapai kata kesepakatan. Nah, itu bagaimana kemudian yang dikatakan win-win ini, menang-menang ini dalam arti berarti kita sudah mencapai kesepakatan dengan tujuan yang sama atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, dengan Ibu siapa nih, Bu? Virgo. Oh ya, Bu Virgo. Oh ya, saya harus Silakan, Bu Nia, silakan. Oke, Bu Virgo, terima kasih pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi ada negosiasi menang kalah, itu kan di awal kita sudah bicarakan itu bahwa kalau menang kalah berarti ada satu pihak yang merasa dirugikan ya. Jadi, nah ini yang tidak begitu bagus gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita win-win tadi, win-win solution, win-win menang-menang. Artinya sebetulnya kita tahu apa yang dia diharapkan dari kita, dan kita juga merasa bahwa yang diharapkan dari kita itu kita juga mampu memberikannya gitu. Terus dia juga tahu apa yang diharapkan dari dia, dan akhirnya dengan nego kita timbul kesepakatan. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Itu yang paling penting. Tentu saja di sini harus ada tahapan-tahapan tadi dalam negosiasi. Apa tujuannya apa sih gitu? Itu yang paling penting. Tujuannya apa sih? Gitu. Lalu jangan lupa juga harus dibangun dulu common ground-nya, dibangun kesepakatan bersamanya dulu gitu. Kita mau ngapain sih ini gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan saling tidak tahu apa yang diinginkan dan apa yang maksudnya kita bisa aja gini. Kita tahu apa yang dia inginkan dari saya, tapi saya nggak mau memberikan itu. Nah, ini tidak akan terjadi win-win, tidak akan terjadi menang-menang, yang ada menang kalah gitu. Kalau kita misalnya mampu mempertahankannya, bisa kita yang menang dan orang kalah, atau kalau dia bisa mempertahankannya, kita yang kalah, dia yang menang. Nah, ini tidak akan tidak akan efektif kesananya gitu kan. Karena apalagi ini negosiasi misalnya untuk membuat satu telahan apa yang kita inginkan gitu. Jadi ini tidak bagus. Tapi ini hanya ini aja Pak, Bu. Kita kan ada pilihan-pilihan. Misalnya kalau dalam poin-poin tertentu mungkin saja kita harus menang kalah gitu. Karena apa? Karena yang mau kita lakukan itu jelas manfaatnya, jelas manfaatnya, outputnya jelas, outcome-nya jelas, benefitnya jelas. Jadi sedangkan misalnya untuk apa? Ya itu tadi, makanya tujuannya dulu ya, apa sih tujuannya gitu. Kita hanya bicara ngawang-ngawang kalau
hanya bicara di tataran teorinya, tapi kalau misalnya udah prakteknya seperti apa, misalnya ada apa yang kita tuju itu baru ya. Dari situ juga kita kan bisa buka baca kuadrannya. Kita ada di mana nih? Apa kelemahan kita? Apa kelebihan kita? Jadi ada kekuatan, jadi ada SWOT-nya dipakai juga di situ untuk bernegosiasi. Itu teman-teman. Jadi lebih kepada bagaimana kita nanti melihat konteksnya ya, konteksnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah jelas tujuannya, apa yang mau kita tuju, di situ bisa. Dan kita juga dari situ bisa melihat seberapa apa ya kuatnya kita karena kita sudah buat peta kuadrannya. Seperti itu. Mudah-mudahan Ibu Virgo tidak puas. Atau ada yang lain ingin menambahkan? Bu, bentar. Karena saya berpikir itu negosiasi kalau ada menang kalah, menang-menang kayak seperti apa beda ya dengan kita berargumentasi atau memberikan pendapat, itu beda ya pasti ya mungkin ya negosiasi. Kemudian berarti sebelum kita melakukan negosiasi kita juga harus tahu tujuannya dan mungkin kita juga harus menyiapkan data ataupun informasi yang memang akan kita negosiasikan. Iya, betul Pak, betul Bu. Maaf. Karena kan ini serangkaian telahan staf sebetulnya Bu. Kalau kita bicara negosiasi alatnya saja, gitu ya. Tapi sebenarnya instrumen, maksudnya caranya saja, caranya. Tapi instrumennya sendiri, alatnya, perangkatnya itu harus sudah ada. Jadi kita kalau bicara negosiasi itu adalah bicara bukan di awal bertemu, tapi sebetulnya kita sudah punya data. Itu tadi telahan tadi yang kita sudah buat, gitu ya. Lalu kita datangi orang itu untuk bernegosiasi. Itu konteksnya kalau di sini Bu. Tapi kalau secara umum, ya kan ini tawar-menawar bisa aja kan. Ya itu tadi, makanya ada paradigma kalah-menang, menang-menang gitu. Tapi sebetulnya kalau di telahan staf ini tentu saja harusnya kan menang-menang ya. Misalnya kalau kita memberikan telahan staf, mengajukan telahan staf kepada atasan kita terkait sesuatu yang menurut kita ini akan membahayakan organisasi misalnya. Tentu saja kan menang-menang. Karena kalau ini dilaksanakan, tentu saja kita selamat semuanya gitu. Tapi kalau misalnya tidak, berarti ada yang kalah, ada yang menang. Kita kalau udah memberikan telahan staf, kita sudah ada sudah ada namanya pembelaan buat kita karena kita sudah memberikan telahan staf gitu, seperti itu. Itu Bu Virgo. Jadi tentu saja saya setuju harus ada tujuannya dulu. Memang tujuannya harus jelas dulu. Gitu. Iya. Karena kadang-kadang memang yang ditemui di lapangan kadang-kadang Bu. Kadang-kadang kita kan menyampaikan bernegosiasi dengan pimpinan, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan atau lain kebijakan pimpinan. Kadang-kadang kita merasa kalah Bu. Enggak, maaf ini enggak. Terima. Ya itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Oh iya betul. Oke, kita merasa kalah ya. Ya mungkin sebetulnya kita belum cukup mampu meyakinkan ya Bu ya. Karena memang datanya juga harus kuat juga gitu kan. Sebetulnya seorang pimpinan yang bijak itu kalau dia sudah tahu apa sih manfaatnya, apa sih kekurangannya, kelebihannya, kalau ini dilakukan akan begini, kalau tidak dilakukan akan begini, itu kekuatan kita dalam negosiasi sebetulnya. Ya. Baik, Bu. Dan terima. Oke. Ya memang itu kalau saya sih menganggap itu kalahnya kalah sementara saja. Ya Bu ya. Kayaknya Bu. Yap. Pak Indra. Ya. Kalau saya baca sih ya, kelihatannya ini kembali ke personal staff-nya ya. Apakah dia punya kemampuan untuk berkomunikasi atau tidak? Apa dia punya rasa percaya diri atau tidak? Kadang seorang staff itu punya keahlian menulis gitu, tapi dalam mengkomunikasikan secara verbal itu kesulitan. Nah ini mungkin hubungannya sama personality jadi akhirnya Bu. Nah ketika dia mengajukan itu kepada pimpinan dan pimpinan sedikit menekan dia, kalau personalnya lemah mungkin dia, oh iya Pak, ya, jadi kembali ke personalnya juga gitu ya. Apa seperti itu Bu ya? Iya Pak Indra, tepat sekali. Kan di awal kita udah bicara bahwa negosiasi ini tidak terlepas dari karakter gitu ya.
karakter, sifat gitu, modality kita punya modality apa, kita pandai berbicara, kita pandai mendengar, kita pandai menulis, kita pandai melihat gitu, auditorial kita, jadi semuanya itu sebetulnya modalitas kita. Kalau dalam NLP itu ya kita harus gunakan itu gitu. Terus kita juga harus melihat juga lawan bicara kita tuh jagonya di apa gitu. Kalau kita bisa belajar dari macam-macam ilmu, sekarang banyak, ada ilmu Stephen, bagaimana melihat peta dominasi orang gitu ya. Ada yang sukanya berpikir analitis, ada yang sukanya bicara lugas, ada yang suka bicaranya santai sambil ngopi, sambil dengar musik. Itu juga kita lihat juga. Nah, di negosiasi ini juga adalah bagaimana kita mampu memposisikan kita ketika menghadapi orang tuh dalam situasi seperti apa gitu. Kalau orangnya yang serius gitu ya, dia perlu data yang kuat, ya kita harus betul-betul emang serius juga, datanya kuat, jangan selengehan bla 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 gitu. Tapi ada juga yang ya pimpinan kita orangnya santai, rileks gitu ya. Ya kita juga, nah itu di situ Pak. Itu seninya di situ sebetulnya. Betul Pak Indra. Itu tergantung pada personality kita juga. Jadi kembali kepada karakter kita kuat tidaknya gitu ya. Jadi kalau saya sendiri merasa bahwa saya kurang kuat di analisa, tapi saya orangnya kata orang sih saya senang orangnya humi gitulah, apa sih, kalau santai aja gitu. Jadi ya teman-teman tahu kalau saya orangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau minta tanda tangan saya, yang penting suasana hati saya lagi tenang gitu, lagi happy, lagi ketawa-ketawa mereka. Dengan gaya bahasa tentu saja tadi yang misalnya, Ibu mau menandatangannya kapan? Mau sekarang apa mau besok gitu kan? Jadi nggak nyuruh, bisa Bu tanda tangan dong. Itu seni dalam bernegosiasi juga. Jadi makanya kalau menurut saya negosiasi ini adalah harus dipenuhi dengan ilmu-ilmu NLP juga, Pak Indra. Iya, karena bagaimana kita punya punya pemahaman tentang bahwa pikiran dan badan kita itu sebetulnya sama gitu. Jadi kalau kita mau dilihat orang kita gembira gitu, bahagia ya, gembirakan dulu badan kitanya juga harus kelihatan seger, kelihatan semangat gitu. Jadi pikirannya juga semangat. Seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi? Ini menarik sekali, jadi panjang juga. Iya Bu, saya mau bertanya Bu. Yap. Halo. Ibu. Halo. 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 Mohon maaf, Bu Lia ya? Iya Bu, Bu Lia. Saya mau bertanya Bu, jadi bagaimana kita tips-tips menjadi negosiator yang handal gitu, karena kita kan apa saja item-item atau strategi khusus yang kita punya gitu, selain dari kita harus memahami pimpinan. Dalam hal ini kan kita negosiasi untuk staf pimpinan ya Bu, dalam hal yang kita bicarakan ini. Nah, bagaimana selain kita harus memahami karakter pimpinan kita, satu. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua ya Bu, ya. Kalau ini ada paradigma negosiasi tadi, kan ada win-win solution dan kalah menang. Nah, apakah kadang kita memiliki kesepakatan dengan seseorang. Nah, lalu orang tersebut memiliki pemikiran tersendiri. Kita juga memiliki pemikiran tersendiri. Setelah ada kesepakatan, ternyata pemikiran kita yang dipakai. Nah, akhirnya pihak kedua itu merasa menerima pemikiran kita. Nah, apakah itu termasuk win-win solution atau dia kalah atau mengalah itu berarti win-win solution? Salah satu mengalah itu win-win solution, atau karena dia mengalah disebut win and lose solution gitu Bu. Baik Bu Lia, sebelum saya lupa ya, pertanyaan nomor 2 dulu ya saya jawab ya. Iya Bu. Oke. Jadi sebetulnya intinya gini, kalau kita bernegosiasi dengan orang lain, terus orang lain menerima pendapat kita, ya bukan berarti kita yang menang, berarti bukan kita yang menang, dia yang kalah sebetulnya. Menang kalah di sini kalau misalnya ada salah satu pihak yang dirugikan gitu ya. Ada salah satu pihak yang dirugikan, atau ada bagian-bagian yang diinginkan oleh dia tapi tidak terrealisasi, itu yang
yang paling penting. Tapi kalau misalnya kan udah sepakat nih, tapi pendapat kita yang didengar, ya berarti itu kan udah kesepakatan gitu. Common ground namanya, ya udah kesepakatan bersama. Itu memang intinya di situ, gitu ya. Siap-siap. Jadi jangan merasa bahwa aduh pendapat dia yang dipakai gitu. Tapi tanya dulu kepada diri kita. Tapi sebetulnya maksud kita tercapai tidak? Apa sih tujuan negosiasi kita sih, gitu ya? Kalau misalnya tujuannya sama-sama untuk menuju kepada A, tapi dengan jalan mengikuti pendapat si teman bicara kita, teman negosiasi kita, ya nggak masalah. Kecuali kalau dia melenceng ke tujuan yang berbeda gitu. Itu Bu, kalau menurut saya. Itu ya. Terima kasih Bu. Iya. Oke, yang pertamanya tadi, lupa lagi saya. Karakter, Bu. Pertama tips menjadi negosiator yang handal. Selain kita harus memahami karakter pimpinan, selain itu apalagi Bu yang harus kita miliki? Oh iya, tentu saja kita harus punya modal untuk apa sih yang mau kita negosiasikan, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau di awal-awal kan ini kembali kepada telahan staf, bagaimana kita mau punya tujuan tertentu, nah itu kita buat telahan, lalu kita negosiasikan, gitu ya. Negosiator yang handal ya, pertama memahami apa yang mau diinginkan, ya. Kedua, tahu tahapan-tahapannya, ya. Tahapan negosiasi pertama tahu tujuan, ya. Lalu bagaimana baca karakter, gitu ya. Bagaimana cara membuka pembicaraan di awal, gitu supaya terbangun dulu ada kedekatan. Jadi building rapport kata orang NLP itu ya. Jadi kalau kita datang kepada orang yang baru kenal, kira-kira apa reaksi orangnya itu? Pastinya penuh dengan kecurigaan, tidak percaya dan sebagainya, apalagi dia orangnya orang yang sangat analitis misalnya. Tapi kalau kita datang sebagai teman, nah itu ya. Jadi membangun kedekatan dulu, membangun kesepakatan dulu. Itu bisa melalui nanti kalimat-kalimatnya, nanti kita bisa pelajari. Kalau kita punya waktu lebih banyak, sebetulnya ini akan banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Bagaimana cara membuka pembicaraan supaya kita merasa bahwa dia tuh teman saya atau kita tuh dianggapnya teman dia. Jadi itu tadi. Jadi selain kita membaca karakter siapa yang, karena kan katanya satu teori mengatakan bahwa kalau kita mau menaklukkan orang itu gitu ya istilahnya, kasarnya gitu ya, kita harus tahu dulu dominasi dia ada di mana gitu ya. Tapi di sini bukan takluk menaklukkan, artinya bagaimana kita mampu diterima oleh dia gitu ya. Dan kita bukan dianggap orang lain, tapi dianggap teman. Kalau teman lama itu, walaupun ngomong apapun, kira-kira Bapak Ibu percaya nggak? Gitu ya. Percaya. Ketika datang teman lama nih, udah lama, udah saling berhubungan intens dan ngajak bisnis, pastinya sekian persen akan percaya, lebih percaya daripada pada orang yang baru kenal ujuk-ujuk nyari menawarkan bisnis. Gitu. Itu jadi dibangun dulu kedekatannya, ya. Tentu saja tadi tujuannya harus tahu, karakter pimpinan yang kita temui juga harus tahu, dibangun kedekatannya dulu, lalu berikan fakta datanya yang jelas sampai pada endingnya dia tahu apa yang didapatkan, gitu kan? Seperti itu. Sebetulnya simpel saja ya, Bu Lia. Oke, yang lainnya silahkan. Nah ini, salah satu langkah negosiasi katanya. Yap. Halo. Ada pertanyaan, Bu? Ya, Pak Henry Ya. dari mana nih, Pak? Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Oh ya, salam kenal, Pak. Aduh, jauh sekali ya, Pak. Oh ya, begini, Bu. Kita ini kan sedang dikelat telaahan staf. Ya. Itu tata cara pembuatan telaah staf. Bagaimana cara wewenang staf membuat telaah staf gitu ya. Jadi sekarang kita ada berbicara masalah negosiasi. Seingat saya, bukankah telaah staf itu sebuah naskah dinas yang disampaikan oleh staf kepada atasan? Ya. Lalu di mana letak negosiasinya di sini? Kenapa dia disamakan dengan negosiasi? Oke. Ya, itu Cukup, aja. Henry. Baik. Oh ya teman-teman, oh iya, ini adalah serangkaian dari telahan staf.
diklat telan staf itu di dalamnya ada materi negosiasi gitu ya. Negosiasi itu sebetulnya alat juga Pak, alat bagaimana ketika kita punya telan staf ini kan kita mau berikan pada pimpinan nih, gitu ya. Nah, dipakailah alat ini. Inilah yang namanya negosiasi, gitu Pak. Seperti itu Pak. Kalau negosiasi di sini ya, bukan secara umum, tapi kalau negosiasi di diklat telan staf seperti itu Pak. Jadi adalah alat bagaimana menyampaikan telahan. Kan kita menyampaikan telahan staf itu tidak hanya ini Pak gitu, enggak gitu aja kan Pak? Ya kan? Siap. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya gitu kan, sehingga tentu saja kalau kita buat telahan staf tahu tujuan. Tapi tujuan kita kan telahan ini harus tersampaikan dengan baik pada pimpinan kita dan pimpinan kita mau menerimanya. Oke, disinilah seninya bagaimana kita membuat telahan staf ini bisa berhasil dengan baik, yaitu tadi melalui negosiasi. Itu tadi ya. Seperti itu, Pak Henry. Mudah-mudahan tidak puas. Ada lagi pertanyaannya, Pak? Ya Bu, saya Hadi Bu dari Biro Umum. Pak Hadi Bu, Pak Hadi. Iya Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Mohon maaf, ini laptop saya agak ini nih bermasalah dengan ini, makanya saya dengar dekat-dekat sekali nih ngomongnya. Gimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya pertanyaan ini nggak jauh beda dengan pertanyaan Pak Henry tadi Pak ya, Bu ya. Iya. Hanya menambahkan sedikit. Kalau seandainya telahan staf itu kan kita sudah menggali informasi Bu terkait dengan informasi apa yang akan terjadi dari yang pengen kita bikin telahan staf itu. Kita mengumpulkan data dan informasi. Setelah itu sudah berbentuk telahan staf, terus kita ajukan terhadap pimpinan. Nah di situ yang tadi apakah diperlukannya lagi untuk negosiasi untuk padahal datanya itu dalam lengkap gitu. Oke. Itu aja barangkali Bu. Oke Pak Hadi, pertanyaannya ya mirip-mirip dengan Pak Henry ya Pak Hadi, tapi nggak janjian kan? Menambahkan sedikit dari Pak Henry. Oke Pak Hadi, betul. Terima kasih Pak Henry. Nggak salah ya Pak Hadi nanya itu, karena mungkin ngapain juga ini. Kan telahan staf juga udah ada di situ tujuan, alasan gitu ya. Bahkan sampai kepada di ujungnya akan seperti apa gitu. Tapi itu kan telahan Pak, itu kan tata naskah, itu kan benda. Gitu kan. Saya punya benda yang bagus nih Pak. Saya punya taruhlah ini HP saya itu bagus. Tapi saya tidak memegangnya dengan baik gitu kan. Saya tidak simpan dengan baik, saya tidak memberikannya dengan baik. Saya mau memberikan hadiah bagus ini kepada teman saya, tapi saya bilang, tuh pakai. Kira-kira atau bahkan dilempar misalnya. Ini ekstrimnya ya. Oke, kita bicara telahan staf. Kita punya telahan staf. Oke, telahan stafnya bagus setelah dibaca. Oke, keren gitu. Sudah kalau berhasil berarti kita akan mempunyai manfaat yang luar biasa misalnya untuk kantor kita ya. Tapi kita tidak tahu caranya memberikannya gitu ya. Kita berikan aja di mejanya. Kira-kira dibaca enggak? Belum tentu dibaca juga kan? Kalaupun misalnya dibaca juga tentu saja telahan staf juga ini perlu lagi tadi sebagai alat tambahan yaitu negosiasi gitu ya. Bagaimana kita menegosiasikan, memberikan penguatan telahan staf kita melalui negosiasi. Intinya kita bagaimana menghubungi orang yang mau kita berikan telahan staf itu ya, kita mendatanginya dengan penuh persiapan tentu saja, dengan penuh percaya diri, itu yang paling penting, sehingga apapun yang kita pegang itu walaupun itu hanya sebagai misalnya taruhlah ini sama-sama HP tapi saya pegangnya luar biasa, itu akan berbeda Pak. Begitu Pak sebetulnya. Jadi boleh dicoba lah kalau kita punya telahan staf yang bagus, tapi kita memberikannya dengan tidak pakai teknik negosiasi, dengan yang pakai teknik negosiasi, insya Allah pasti lebih berhasil yang dengan teknik negosiasi. Itu Pak Hadi. Kalau tidak percaya mungkin dicoba dulu Pak. Intinya
negosiasi dengan telaan staf itu harus beriringan, Bu, ya? Oh Untuk iya, mencapai tujuannya, Bu. tentu saja Pak. Makanya ini ada di dalam pelatihan telaan staf karena memang ini bagian penting yang menjadi alat pendukung gitu ya. Ini hanya instrumen saja untuk mendukung bagaimana telaan staf ini berhasil dengan baik. Itu Pak. Oke, Ya, ada terima lagi kasih, yang Bu. lain? Itu artinya Bu, negosiasi itu harus menang dong Bu, karena yang kita buat kan udah komprehensif gitu. Artinya pada saat kita penyusunan telaan staf, kita udah kaji semua, ada aspek hukum semua, kita udah komprehensif. Artinya bahwa itulah yang terbaik gitu. Artinya negosiasi kita harus win gitu. Gimana Bu? Ya betul Pak. Harus win-win. Memang harus win-win. Tadi kita hanya bicara secara umum negosiasi itu ada yang win-loss, ada loss-loss bahkan loss-loss ada juga yang loss-loss Pak negosiasi itu. Tapi maksudnya ketika nggak dilakukannya nggak apa-apa gitu. Tapi itu maksud di telaan staf ini tentu saja win-win. Yang win-winnya ini sendiri yang win-win solution yang semuanya menang-menang gitu. Jadi pimpinan merasa tertolong oleh kita gitu ya. Kita juga tidak terjebak dalam kesalahan pimpinan. Itu menurut saya Pak Indra. Oke. Tanya Bu. Yap, silakan. Ya, dari saya Pak Mafas Bu. Ini mungkin lebih detail tentang mekanisme negosiasi Bu ya. Ya. Jadi ini lebih ke arah bagaimana setelah telaan staf yang kita negosiasikan itu diterima oleh pimpinan. Nah, terkait dengan mekanisme negosiasi, apakah negosiasi ini hanya dihadiri oleh kita sebagai pempropos negosiasi telaan staf ini kepada atasan langsung, ataukah memang harus dihadiri oleh pimpinan lain ataupun mungkin dari staf-staf lain yang punya kompetensi terhadap lahan ini. Kemudian ada semacam kesepakatan tertulis atau berita acara dari negosiasi itu bahwa telaan staf ini diterima Bu. Jadi tidak sekedar lisan, ini saya terima nih telaan, tapi kemudian setelah diterima apa nih follow up-nya, tindak lanjut dari atasan itu. Nah, ketika kita ada semacam di atas kertas, berita acara atau apalah, berarti kita punya kekuatan bahwa ini sudah diterima secara formil atau secara tertulis. Apakah seperti itu Bu mekanismenya? Mohon dijelaskan Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mafas. Setiawan dari mana ini Pak? Dari DLHK Banten Bu. Oh, dari Banten Pak. Wow, ya. Sama-sama orang Banten kita Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Mafas. Namanya antik Mafas. Oke, apakah negosiasi, kalau saya tidak salah menangkap pertanyaannya begini, apakah negosiasi itu berhenti sampai pada ketika di telaan staf itu diterima, atau dilanjutkan sampai pada bagaimana tindak lanjut dari telaan staf itu sendiri? Kalau menurut saya nih ya, tapi nanti ada ahlinya nih Pak Tata sudah sebagai ahli telaan staf. Kalau menurut saya negosiasi ini memang harus terus berlanjut Pak dari mulai tadi. Tapi setelah data itu datang, kita pegang, lalu kita negosiasi, berlanjut pada nanti gimana tindak lanjutnya dari telaan staf itu sendiri. Pertanyaannya tadi apakah itu bisa dilakukan dengan para pihak-pihak lain gitu ya, selain dengan pimpinan kita? Menurut saya itu tergantung sikon saja. Kalau memang dibutuhkan, kalau pimpinan kita memerlukan kita untuk memaparkan tujuan misalnya secara lisan gitu ya, nggak masalah. Nggak masalah menurut saya. Tapi saya ke Pak Tata deh. Pak Tata, silakan Pak Tata, gimana menurut Pak Tata yang pengalaman malang melintang di telaan staf ini? Silakan. Oke, terima kasih Bu Nia. Baik Pak, akan saya coba nambahkan jawaban dari Bu Nia. Jadi memang pertanyaan ini seringkali saya dapatkan dengan tim kalau memberi materi tentang diklat telaan staf. Jadi begini, apabila kita ingin sukses di dalam
menggulkan sebuah telan staff, itu tentu kita harus memiliki persiapan yang matang ya. Jadi betul kata Bu Nia tadi bahwa sebagus apapun telan staff kita yang sudah kita siapkan, tetapi kalau tim kita ataupun bidang kita tidak mempersiapkan dengan baik, itu akan mentah di dalam. Nah, kalau pengalaman saya setiap membuat sebuah telan staff itu, kalau itu perlu argumen yang perlu dan dalam, saya membawa seperangkat alat ya dalam ini, misalkan saya mempersiapkan infocus ya, ataupun alat atau untuk presentasi itu sendiri. Tetapi tidak usah lama-lama, kita cuma 3 menit mempresentasikan kenapa kita mengajukan, terus ini hasilnya, dan ini kepengen kita seperti apa. Nah, itu seorang pimpinan yang hebat tentu ditanya, ini seperti apa, kok bisa begini. Nah, ini kita juga harus menyiapkan dokumen-dokumen hukum. Jadi kalau kita, tadi yang katakan Pak Indra, sudah dikaji secara regulasi, kemudian dari hal yang terkait dengan yuridis formal, itu kita fotokopi Pak, semuanya, tapi tidak usah semua, tetapi bagian-bagian penting saja yang kita fotokopi, terutama pasal, ayat, dan huruf gitu yang ada kaitan dengan telan staff yang kita buat. Nah, itu kita sebelum mempresentasikan, kita berikan dulu Pak sejumlah regulasi itu ke meja beliau, kemudian beliau, ya tadi itu awalnya kita minta waktu ke beliau, ketika minta waktu ke beliau itu jangan bilang, Pak saya mau presentasi telan, jangan gini, Bapak saya punya waktu 3 menit saja untuk menjelaskan telan staff yang sudah ada di meja Bapak. Tapi kita sudah izin banget sama sekretarisnya untuk mempersiapkan itu di dalam, jadi sudah siap itu semuanya. Kalau waktu 3 menit buat beliau itu sangat singkat, jadi beliau mau mendengar. Nah, disinilah kekuatan kita sebagai penyusun dengan tim. Jadi ingat sekali lagi Pak, telan staff itu bukan mandiri ya Pak, harus ada teamwork, di mana di dalamnya itu adalah atasan kita yang sebagai yang penanggung jawab penantangan, tentu harus memiliki rasa motivasi yang tinggi kepada anak buah kita bahwa kita mampu mengunggulkan telan staff. Nah, pengalaman saya ketika saya menjelaskan baru 1 menit saja, ketika dasar hukumnya kuat langsung ACC. Kenapa? Karena memang telan staff itu jarang sekali atasan membaca sampai tuntas. Biasanya membaca cover, membaca judul, kemudian permasalahan, kemudian novelty atau kebaruan ataupun solusinya, selesai. Jadi dia tidak akan membaca kenapa, karena kita sendirilah yang sudah menjelaskan di sana. Nah, untuk itulah saya pernah dapat pertanyaan yang sama di ruang kelas ini, bagaimana kalau bisa kita punya tempat khusus di mana di dalamnya ada orang-orang yang ditugaskan sebagai tim penyusun telan staff. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi tim disitulah yang akan mendatangi pimpinan untuk menjelaskan. Nah, berikutnya, bila telan staff itu sudah di-ACC oleh pimpinan, jangan ada yang merasa bahwa kita paling menang, bukan. Berarti atasan kita mengerti, walaupun dia seolah-olah dalam kata pengantar kita itu ingin dikalahkan, bukan. Jadi di dalam menggolkan sebuah telan staff itu sebetulnya tidak ada menang kalah, tetapi semuanya harus menerima apa yang kita usulkan. Oleh karenanya, saya paling sedih kalau telan staff itu belum dibaca sudah dikembalikan. Jangan. Oleh karenanya telan staff itu betul-betul dibaca ulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi, dibaca lagi. Hal ini untuk apa? Karena kita membuat telan staff itu jangan gegabah. Telan staff itu akan keluar bila mana sudah kepentingan sudah urgent, sudah darurat, sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar. Jadi kadang-kadang saya suka bertanya-tanya, setiap ada persoalan bikin telan staff. Setiap ada jangan murah-murah begitu ya telan staff itu. Telan staff itu akan hadir bila mana ada kegentingan di tempat kita. Bila mana ada hal yang menurut kita anggap ini akan membuat lembaga kita terancam, lembaga kita akan jadi kurang bagus, atau diri kita juga dengan teman sejawat akan jadi bermasalah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya sekedar mengingatkan bahwa hadirnya telan staff itu bila ada kegentingan di dalam kelembagaan kita. Nah, kita lanjutkan. Kemudian setelah telan staff itu di-ACC oleh atasan, ditandatangani dan setujui, maka kita mengucapkan terima kasih, bukan berarti lo udah kalah sama gua ya, bukan begitu. Tapi disinilah bahwa kita mampu meyakinkan atasan atas apa yang diusulkan diterima oleh beliau menjadi sebuah solusi inovatif dari bawah.
Nah, oleh karenanya saya berharap Bapak Ibu nanti setelah selesai mengikuti Telanstaf ini terus diasah sehingga nanti Bapak Ibu telah diasah ini menjadikan suatu kebiasaan. Dan ingat Bapak Ibu ya, untuk belajar Telanstaf ini saya teringat kepada autobiografinya Imam Syafi'i ya. Di dalam agama Islam ada 4 mazhab karangan Dr. Tariq Suwaidan ya. Jadi yang pertama ini adalah Bapak Ibu harus kecerdasan yang diambil. Kecerdasan itu artinya Bapak Ibu sekarang lagi menimba ilmu Telanstaf, cerdas nih. Jadi Bapak Ibu di sini harus cerdas, harus kritis, harus banyak nanya seperti tadi barusan dilakukan. Yang kedua Bapak Ibu harus kalau boleh saya sebut di sini kita harus sabar ya, harus ambisi. Jadi ketika belajar Telanstaf itu Bapak Ibu harus sebagai libero ya, bukan sebagai striker. Jadi menyerang terus, artinya bertanya dan bertanya. Nah, kemudian ketiga kita harus sabar ya. Kalau saya baca itu dalam bukunya Pak Tarik itu harus sabar. Yang keempat berbiaya. Nah, biaya ini Bapak Ibu, kalau menjadi ahli Telanstaf itu harus punya seperangkat, apakah infocus, apakah monitor, apakah video, apakah laptop gitu. Nah, kemudian yang kelima nih memang harus harus ada yang membimbing, ada gurunya, ada orang yang memberikan informasi. Nah, yang keenam ini memang harus lama ya waktunya. Jadi Bapak Ibu tidak berarti sekarang pelatihan Telanstaf beberapa minggu ini kemudian langsung hebat, enggak. Bapak Ibu harus terus belajar, terus berkonsultasi dengan mentor, dengan orang yang dianggap ahli, dan insya Allah nanti apa yang ditanyakan ke Ibu Nia tadi, sekalipun itu atasan kita seperti apapun karakternya, kita akan tetap pada posisi kita adalah ahli Telanstaf. Kenapa disebut ahli? Karena kita kalau merasa tidak ahli, bagaimana kita mau maju menjelaskan kepada atasan? Jadi sekali lagi mental ibu bapak harus di dalamnya mental ahli menyusun Telanstaf. Jangan berpikir bahwa saya adalah staf yang sedang mengajukan sebuah usul, kemudian kita ya namanya staf diterima alhamdulillah, nggak diterima astagfirullah, jangan. Jadi kita harus punya mental dulu bahwa saya akan menyusun ini benar-benar untuk memberikan yang terbaik untuk lembaga kita. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya menambahkan saja. Sekarang Bapak Ibu tiba giliran untuk lebih memantapkan diri bahwa belajar Telanstaf itu tidak mudah, tetapi juga tidak gampang, tidak sulit. Yang penting Bapak Ibu terus bila ada pengajar ataupun narasumber yang memberikan penjelasan. Nah, ini Bu Nia ini sebenarnya ahli di bidang NLP ya, ahli di bidang tebak-menebak jiwa seseorang. Saya sendiri kalau ketemu dengan beliau langsung ditebak, Pak Tata tuh begini begitu. Suka atau tidak saya mengakui, benar juga nih. Kemudian Pak Tata tuh begini begitu. Nah, Ibu bisa tanya sama Bu Nia, sifat saya bagaimana, Ibunya tahu-tahu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Bu Nia. Saya menambahkan saja pengalaman saya ketika dulu Telanstaf itu menjadi sebuah alat untuk meyakinkan pimpinan, tetapi memang kita perlu modal, perlu seperangkat alat untuk menjelaskan kalau memang itu dianggap kegentingan yang harus kita lakukan. Demikian Bu Nia, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Tata, luar biasa nih ahli Telanstaf. Jadi saya nggak sengaja, memang saya ngasih materi ini nggak di rumah. Kalau di rumah saya nggak bisa tanya ke Pak Tata. Jadi dekat dengan ahlinya saya maunya gitu ya. Baik, oke, mudah-mudahan Pak Mapas puas. Jadi intinya kalau negosiasi itu diperlukan dari awal sampai akhir. Apalagi pertengahan misalnya Telanstafnya nggak diterima tuh sama pimpinan, disitulah negosiasi berjalan gitu ya. Supaya akhirnya disepakati. Seperti itu Pak Mapas ya. Ya, makasih Bu. Oke. Baik, lanjut. Nah, ini salah satu. Oke. Nah, ini bedanya kalau Pak Tata yang mengoperasikan. Oke, konflik. Oke. Merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan dalam kehidupan, bahkan sepanjang kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada dan bergelut dengan masalah. Oke. Oke, jadi negosiasi ini juga penting untuk sebuah konflik ya. Jadi bagaimana kita kan ada namanya manajemen konflik ya Pak ya.
Nah, ini serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Nah, Bapak Ibu kalau dengar manajemen konflik ini sebagai ASN yang sudah malang melintang bertahun-tahun kita bekerja sebagai ASN, mungkin punya pengalaman nih. Bagaimana sih menghadapi konflik gitu ya? Terus mungkin ada pertanyaan juga, apa hubungannya konflik dengan negosiasi gitu? Oke, ada yang ingin urun rembuk silakan. Pak Indra tuh mau bicara kayaknya. Oke, Pak Hadi, Pak Mapas. Ini Bu Dwi, Pak Aristo, ini saya nggak dengar Pak Aristo nih. Pak Aristo, Pak Septian, Bu Eni. Udah nggak kelihatan orangnya nih Bu Eni nih. Oke, ada yang nanya Bu, silakan siapa itu? Pak siapa tadi? Pak siapa? Saya Bu. Oh Indra, Pak Indra, silakan Pak Indra. Pak Indra, gimana Pak Indra? Ya, saya pengen ini aja Bu, penjelasan manajemen konflik. Manajemen konflik itu artinya tuh apa sih Bu? Apakah kita memanage konflik atau membuat manajemen konflik gitu? Mohon dijelasannya Bu. Baik, kalau dilihat dari istilahnya kan manajemen konflik, bagaimana kita memanage ya konflik, bukan berarti konflik itu kita atur sedemikian rupa, tapi bagaimana kita ada, pasti semuanya tuh dalam kehidupan kita itu, apalagi bekerja itu ada konflik-konflik. Nah, sebagai pimpinan, walaupun kita belum jadi pimpinan yang nomor 1, tapi di situ adalah bagaimana kita menghadapi konflik-konflik yang terjadi. Ya, itu Pak lebih kepada actionnya. Bagaimana kita, misalnya ada konflik nih, ada konflik yang harus kita benturkan dulu nih supaya ada konflik, gitu ya. Ada perbedaan antara si A, si B, dibenturkan dulu supaya ketika sudah terbentur begitu, lalu kita bisa duduk bersama menyelesaikannya. Nah, apa seperti itu Bu? Ya, bisa seperti itu Pak. Yang paling bagus seperti itu sebetulnya, gitu ya. Karena kita orang-orang dewasa biasanya kalau kita langsung diberitahu seperti apa, digurui seperti apa, misalnya kita tidak langsung ini ya ngikutin gitu. Tapi kalau udah begitu, tapi tergantung juga konfliknya. Kalau ini konfliknya misalnya kalau dibiarkan ini akan menjadi masalah, ya tentu saja kita ada pendekatan persuasif ya dengan orang-orang tertentu yang berkepentingan. Itu menurut saya Pak. Jadi seperti makanya itu Bu, apa yang dimaksud manajemen konflik di sini Bu ya, yang di materi ini, apakah bagaimana seni kita mengelola sebuah konflik atau kita menciptakan konflik untuk tujuan tertentu itu, apa seperti itu gitu? Oke, sebetulnya Bapak udah tahu tuh bagaimana kita punya seni menghadapi konflik. Ya, tapi kadang-kadang suatu organisasi juga perlu ada timbul konflik, Pak. Jadi kadang-kadang diciptakan juga konfliknya gitu supaya kemajuan organisasinya bisa melesat gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi dua-duanya bisa itu, Pak. Nah, kaitannya sama ini Pak, sama telahan staf itu. Kenapa, itu Pak? Nah, kaitannya dengan telaah staf, kita membuat telaah staf gitu. Ya. Dengan manajemen konflik itu di mana titik temunya itu? Oke, kalau manajemen konflik kan sebetulnya ini bagian dari negosiasinya itu sendiri ya Pak ya. Oke, misalnya, nah dalam memberikan telahan staf mungkin saja ada pihak-pihak yang tidak suka gitu ya, atau merasa ada kepentingannya yang terganggu, bisa saja kan seperti itu Pak. Maka timbullah konflik gitu ya. Itu. Oke Bu, nambahin Bu ya. Ya. Ini menambahkan ya. Ya.
Silakan. Oke, Pak Indra. Jadi begini Pak, kenapa hadir manajemen konflik di bagian dari negosiasi? Jadi kita terkadang tidak pernah kepikiran bahwa telan staf itu hadir. Ternyata memang kita sedang memanage ataupun kita sedang menyelesaikan sebuah konflik. Tetapi menyelesaikan konflik itu kalau orang atau kalau penyusun telan staf yang sudah handal, dia tahu persis bagaimana dari mana caranya. Jadi yang dimaksud dengan memanage konflik itu adalah kita dengan hadirnya telan staf, konflik akan segera lebih reda gitu. Tapi konflik menurut saya tidak akan pernah selesai karena yang bisa menyelesaikan masalah itu cuma pegadaian aja. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul nggak Bu Nia itu? Iya betul. Ya, jadi Tapi itu juga enggak juga Pak, harus ditebus juga Pak. Nebusnya itu jadi masalah gitu. Pada saat mengajukan, menyelesaikan masalah. Pada saat nebus itu masalah baru. Kita terlalu serius nih Pak Indra, terlalu serius nih. Jadi gini. Jadi Bu Nia juga ke bawah serius ini. Enjoy aja ya, enjoy. Jadi begini, problematik di lembaga itu selalu ada. Nggak tahu dari mana, pokoknya yang kecil, yang besar, yang senang pasti ada. Nah kalau seorang penyusun telan staf itu dia tahu persis, oh dia mulai dari mana nih menyelesaikannya. Nah ketika kita menyelesaikan dari mana, orang yang bermasalah atau yang menghembuskan konflik, dia tidak berasa bahwa dirinya sedang diperbaiki oleh kita. Jadi memanage konflik itu artinya kita sebagai penyusun telan staf secara silent, secara secara senyap sudah menyelesaikan masalah tanpa orang yang membuat masalahnya tahu gitu. Nah kemudian kenapa hadirnya manajemen konflik dalam negosiasi? Yang namanya konflik Pak Indra itu bukan saja dari diri si penyusun telan staf juga ada. Karena merasa dirinya ingin membalas, ingin merasa menumpahkan rasa tidak sukanya, biasanya suka muncul. Nah ini makanya kami mengajarkan di tingkat dasar itu ingin memberikan satu pemetaan dulu. Nanti insya Allah bulan Februari kita akan mengundang lagi Bapak Ibu untuk diklat telan staf lanjutan. Nah di lanjutan itu mulailah Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan bagaimana seorang penyusun telan staf itu sudah teruji, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara mengakhirinya, dan bagaimana cara memfollow up telan stafnya. Bahkan nanti kalau di jenjang tinggi Bu, Pak, saya sudah menyiapkan insya Allah modul itunya bahannya, itu lebih-lebih lagi dari cerita ini. Jadi memang kami terus terang saja Bu Nia sudah menyiapkan diklat lanjutannya. Nanti kalau sudah banyak peserta diklat telan staf tingkat lanjutan, kita akan buka kelas diklat tingkat tinggi telan staf. Ini jadi banyak sekali Bapak Ibu yang harus dipelajari. Sekali lagi ini masih tingkat dasar, tetapi saya alhamdulillah animo Bapak Ibu luar biasa. Dan Bapak Ibu jangan pernah kepikiran, aduh capek amat ya belajar telan staf tuh angges-angges. Jangan ya. Atau bahasa Indonesianya gini, jangan pernah kepikiran kapan nih mau selesai telan staf ini. Masih cukup panjang dan masih tetap ada kesempatan. Jadi gitu Pak Indra ya. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah itu cuma pegadaian. Tapi barusan aja katanya bayarnya ini Pak yang jadi masalah. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Tata. Oke Pak Indra, saya juga jadi dapat ilmu lagi nih dari Pak Tata. Jadi sebetulnya hubungannya manajemen konflik dengan telan staf itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan silent gitu. Itu tadi penyelesaiannya lewat telan staf ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tata yang sudah membantu saya. Oke, lanjut Pak. Boleh bertanya lagi Bu? Oke, silakan. Halo. Halo Bu. Halo. Pak, ya Bu. Ya Ibu dulu, silakan Ibu. Ya, saya Lia Afida ya Bu ya mau tanya. Mungkin manajemen konflik ini bagaimana kita sebagai penelaah, kita staf yang sedang menelaah, namun kita mempunyai konflik dengan pimpinan yang akan kita beri telaah seperti itu Bu. Jadi bagaimana cara kita memanajemen konflik yang terjadi, pasti akan sulit Bu, karena jika kita punya konflik dengan pimpinan tersebut, bagaimana cara kita manajemennya? Terima kasih.
Oke, maaf Bu, suaranya tadi agak kecil. Jadi kalau tidak salah Ibu Bu Lia ya? Iya. Oke, Bu Lia tadi bertanya bagaimana cara meminimalisir konflik dengan atasan gitu ya? Iya, sedangkan kita sebagai staf yang akan memberikan telaah kepada pimpinan kita tersebut, tapi kita mempunyai konflik pribadi gitu. Namanya kita manusia kan mesti mungkin ada konflik ya Bu ya, sama teman ataupun sama pimpinan yang akan kita telaah gitu. Nah, bagaimana cara kita agar telaah kita itu diterima seperti itu. Oke, ini memang pertanyaan yang agak sulit Bu Lia. Ya, jangankan misalnya kita tidak ada konflik, ketika kita mau memberikan sesuatu usulan, tentu saja biasanya orang-orang tuh tergantung juga dominasinya ada di analisa yang kuat atau misalnya orangnya ya udahlah baca aja, lihat aja apa sih yang dia inginkan gitu ya. Tapi kalau yang analisanya beda, misalnya apaan sih ini, atau apalagi kalau yang otak kiri banget, biasanya orang yang otak kiri banget tuh ngelihatnya yang ke belakang, dia itu dulu pernah gini-gini, dia pernah, nah itu udah langsung underestimate tuh gitu. Jadi nah itu satu yang harus kita catat. Berarti kita itu tadi di awal kita harus bangun kedekatan dulu gitu. Bangun kedekatan dulu itu ya dibuat suasananya kita tuh jadi teman dia dulu, jadi orang dekat dia dulu. Enggak, kalau kita ada konflik ini yang jadi masalah, berarti jangan kita dong yang memberikan telahannya. Cari orang yang mampu memberikan telahan lewat orang itu yang dia bisa diterima oleh orang itu gitu. Sekali lagi bukan tidak bisa, tetapi kita harus punya energi lebih, ya kan? Punya waktu lebih untuk bagaimana membangun kedekatan dulu dengan dia. Kan ini lebih kepada bagaimana suasana kebatinannya, kan gitu. Kan negosiasi itu lebih kepada sikap, perilaku gitu ya, bahasa tubuh, seperti itu Bu. Jadi nggak melulu komunikasi yang persuasif saja, tetapi komunikasi verbal saja, tapi bagaimana non verbalnya gitu. Seperti itu Bu. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Jadi Ibu berarti jangan konflik dulu. Konfliknya di ini dulu. Dihilangkan dulu dengan orang itu, baru kita buat. Ya, itu. Karena belum apa-apa nanti belum dibaca telahannya udah ngapain sih kamu gitu ya. Apa sih gitu ya. Seperti itu. Jadi ya memang harus dibangun kedekatan dulu. Ini juga mungkin pelajaran buat kita bahwa mulailah membangun kedekatan dengan semua orang-orang di sekeliling kita, karena mana tahu besok lusa kita butuh orang itu gitu. Jadi jangan baiknya ketika butuh, tapi bagaimana kita membuat kita tadinya tuh istilahnya memberikan invest dulu gitu. Invest kebaikan tentu saja, sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, kita baru di depan pintu udah welcome deh. Oh, silakan Ibu, apa yang bisa saya bantu? Wah, kayak gitu. Jadi keren. Itu Bu, kalau menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pengalaman, Pak Yayasa misalnya. Jangan diajak panco Pak kalau. Nah, silakan. Ibu izin. Iya, silakan. Mangga. Halo Ibu. Iya. Ibu siapa nih? Ibu saya Yakuba dari Tambro Ibu. Ibu Yakuba dari Tambro Ibu. Iya, wajahnya tidak nampak jadi saya Ibu mencari-cari. Iya Ibu. Jaringannya agak jelek-jelek ini. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Mbak yang tadi, Mbak Lia ya. Itu pertanyaannya agak sedikit bagus tuh menurut saya. Misalnya Ibu, bisa tidak ini karena ini materinya tentang negosiasi. Boleh tidak Ibu menurut Ibu ya, ketika kita berkonflik dengan pimpinan, terus kita membuat telahan staff, kemudian karena ada masalah, kita mungkin belum siap mampu bertemu pimpinan, kita mencari orang yang sebagai negosiator membantu kita untuk menyampaikan telahan itu. Boleh tidak Ibu? Oke, pada prinsipnya yang penting tujuan kita tercapai ya boleh saja. Yang penting, oke. Kalau menurut saya boleh, tapi nanti tanya ke Pak Tata. Kalau menurut saya boleh. Oh iya, baik Ibu.
Karena apa? Karena kan Karena menurut saya gini. terkadang Ibu izin. Iya. Ya. Kenapa? Iya, terkadang begini Ibu, pada saat terkadang begini Ibu, kadang-kadang nih biasanya kita kalau saking mungkin terlalu beda sama pimpinan kan kita jadi sudah nanti teman bantu bicara, nanti apa istilahnya staff atau teman lain gitu bantu bicara tentang apa yang kita inginkan begitu. 1-4-0. Oke, Pak, Bu, kayaknya suaranya agak-agak. Mudah-mudahan saya bisa menangkap ya. Kalau tidak salah, ya itu tadi intinya bagaimana. Siap. Bagaimana kalau kita memakai orang lain, gitu ya, sebagai negosiator untuk memberikan meyakinkan pimpinan kita. Iya. Satu saja jangan sampai posisinya pas lagi. Iya. Yang penting pimpinan kita tidak tersinggung gitu ya. Saya punya prinsip begini, tapi nanti ke Pak Tata ya ujungnya ya. Saya punya prinsip begini, di dalam setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan ya. Oke. Iya. Setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ada kelebihannya bagaimana dia mampu meyakinkan orang, bagaimana mampu dia diterima oleh semua orang gitu ya. Ada misalnya dia. Terus pimpinan kita juga dia dominasinya ada di mana? Misalnya orangnya yang sangat rigid gitu ya, sangat butuh fakta data yang jelas gitu ya. Dia seorang analitis sejati gitu misalnya. Sehingga dia akan dikalahkan sama orang-orang yang mampu mengalahkan dia gitu. Artinya kalau misalnya kita dengan argumen yang kurang kuat gitu ya, tentu saja kita tidak akan mengalahkan orang itu. Jadi lihat dulu siapa pimpinan kita, lalu ingat rumusnya bahwa tidak semua orang bisa sama. Misalnya saya tidak bisa mengalahkan Pak Tata gitu, karena saya kalau dalam mesin kecerdasannya saya feeling, dia thinking, dia sensing gitu. Saya hanya bisa mengalahkan misalnya orang thinking misalnya itu. Itu dalam ilmu Stephen, macam-macam ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu bisa belajar itu dari teori otak ya. Dominasinya ada di mana? Otak kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, ada otak tengah. Itu semua saling ini. Ada yang saling mempengaruhi, ada yang saling menaklukkan gitu. Kalau saya tuh ditaklukkan misalnya oleh orang insting, misalnya orang otak tengah. Jadi saya kalau berargumen dengan dia tuh pasti kalah gitu. Jadi saya tidak mau kalau berhadapan dengan dia, saya mengajukan proposal, saya akan mengambil orang yang bisa menaklukkan dia. Itu kan menurut saya jadi tidak semua orang sama gitu ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kita satu paket, kelebihan itulah yang kita pakai gitu. Makanya kita selalu makanya tidak aneh misalnya kalau ada orang yang khusus jadi pengacara misalnya. Ada orang yang khusus jadi analis keuangan gitu. Bakat alami kali Ibu. Jadi gitu Bu Yakoba. Mungkin ke Pak Tata deh langsung. Pak Tata gimana? Bisa nggak kita pakai orang lain? Kalau menurut saya bisa. Baik, terima kasih. Saya memang tidak menyimak pertanyaan Ibu, tapi mendengar cerita Bu Nia memang begini. Kalau menurut saya kontekstual dengan penyusunan telan staf itu adalah memang Bapak Ibu sekarang sedang dikader untuk bagaimana memampukan diri menjadi penyusun telan staf. Nanti insya Allah kan kita tidak sampai di sini saja Ibu Yakoba ya. Nanti kita boleh berdiskusi, boleh berkonsultasi melalui klinik pelatihan. Jadi kami akan membuka semacam virtual juga, Zoom in. Insya Allah waktunya Senin, Rabu, dengan Jumat. Itu ada jam-jamnya nanti bisa berkonsultasi persis seperti ini ketika ada masalah-masalah tentang telan staf. Insya Allah kita lagi menunggu pimpinan yang baru, jadi nanti kita minta di SK-kan. Mudah-mudahan klinik pelatihan ini menjadi satu wahana kita terus terjalin silaturahimnya sampai kepada Ibu Bapak ikut diklat lanjutan telan staf. Baik, kalau menjawab pertanyaan Ibu tadi, menurut saya memang sebaik-baiknya adalah kita sendiri yang harus berhadapan-hadapan dengan pimpinan. Terserah pimpinan seperti apa. Ya, saya sendiri juga merasakan dulu ketika menjadi salah satu pimpinan kepala bagian di daerah dulu,
Untuk ketika menghadapi seorang sekda itu, saya tidak pernah terpikir bahwa yang dihadapi saya adalah seorang sekda, tidak. Tapi yang saya hadapi adalah orang yang harus saya terangkan tentang apa yang saya punya, gitu. Jadi artinya gini Bapak Ibu, seorang pengurus Telanstaf itu adalah orang yang sudah dengan dirinya selesai, artinya tidak ada kepentingan apapun. Yang pasti atasan kita, siapapun yang akan jadi objek kita adalah orang yang belum tahu tentang apa yang kita jelaskan. Oleh karena kita menganggap bahwa orang yang kita hadapi adalah orang yang tidak tahu dan belum tahu apa yang kita terangkan. Untuk itulah mungkin belajar Telanstaf ini tidak saja dari buku, tidak belajar dari paper-paper ilmiah, tidak dari modul. Maka nanti bagi yang sudah pesan buku itu akan saya berikan contoh, sekitar 8 contoh terbaik tentang Telanstaf yang pernah ikut pelatihan Telanstaf. Tapi itu diberikannya nanti deket-deket mau ujian. Jadi ujian 1 jam lagi mau ujian baru saya buka itunya, saya kirimkan contohnya. Jadi kalau nanti misalkan udah diberikan sekarang, nanti udah selesai ujian nih atau pelatihan selesai nih. Jadi nanti saya akan berikan kepada Bapak Ibu 1 jam sebelum ujian saya baru berikan gitu contoh-contoh Telanstaf yang bagus gitu. Saya kira Ibu harus menguatkan diri kalau itu saya coba menyimak pertanyaan Ibu. Jadi sebaik-baiknya adalah kita sendiri yang menghadapi siapapun pimpinan kita. Yang penting kita sudah punya kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang penyusun Telanstaf. Insya Allah saya akan mendampingi Bapak Ibu semua nanti di coaching klinik ya, klinik coaching klinik apa namanya. Saya akan coba memberikan guidance untuk Bapak Ibu sukses terus dalam menyusun Telanstaf. Demikian Bu Nia, ini waktunya tinggal 5 menit lagi Bu Nia. Oke, Pak Tata terima kasih. Walaupun dalam hal ini saya agak berbeda ya dengan Pak Tata, tapi jangan berantem di sini ya Pak ya. Oh enggak. Emang ini kita, Ibu Bapak saya dengan Bu Nia ini itu katanya tadi sensing sama intuiting ya? Feeling. Ya tapi Pak, saya walaupun tapi saya setuju. Pada akhirnya saya sepakat Pak dengan Bapak. Akhirnya Pak Bu Yakoba harus menyiapkan diri untuk tadi membangun kedekatan dengan pimpinan, ya, meyakinkan, membangun kapabilitasnya, gitu ya. Itu yang paling penting. Tapi walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa tadinya sih saya punya pendapat begini Pak Tata. Ketika kita membuat Telanstaf, kita mampu karena orang itu ada yang pandai menuangkan kata-kata dalam tulisan, tetapi ketika dia mau berbicara dengan orang kadang tergagap-gagap gitu ya. Itu maksud saya begitu. Jadi bisakah itu digantikan ketika menghadapi pimpinannya, tapi Telanstafnya kita yang buat gitu. Maksud Bu Yakoba begitu kan Bu? Siap, betul. Nah, gitu Pak Tata. Bisa nggak? Kan Telanstafnya kita buat. Tapi ketika menegosiasinya, kita pakai orang yang kira-kira mampu membuat yakin pimpinannya. Bisa nggak Pak Tata? Saya langsung nanya nih, langsung apa? Setuju aja, tapi kalau bicara bisa, sebaik-baiknya adalah kita sebagai penyusun harus tampil di depan. Gitu. Tapi boleh-boleh saja. Karena Telanstaf itu disusun Ibu bukan seorang diri tetapi teamwork ya. Sekali lagi saya ingatkan teamwork, jangan berpikirnya oh ini bikinan saya. Nah, saya dengan Pak Rahmat Suyatna pun ketika membuat Telanstaf tentang Tukin atau TPP itu jadi salah satu sisi Pak Rahmat basic manajemennya bagus dalam bidang bahasa, saya manfaatkan untuk membuat bagaimana meyakinkan dari bahasanya, bagaimana kalau saya dari sisi yuridisnya gitu. Jadi boleh menggunakan dengan orang yang pandai menjelaskan, tetapi harus ingat orang yang pandai tadi adalah diberikan pemahaman terlebih dahulu sehingga dia tidak melebih-lebihkan dan tidak menunjukkan kelemahan si penyusun. Katakan Ibu Yakoba yang nyusun, tapi kok yang hebatnya dilihat adalah temannya. Jangan, tetap Ibu sebagai penyusunnya harus di posisi kelasnya lebih dari yang memberikan penjelasannya gitu. Setuju aja Bu Nia. Kita kan friend-nya, nggak usah berantem ya. Oke. Bu Yakoba siap, setuju katanya tuh. Iya. Ibu Nia, kayaknya waktunya sudah habis Bu Nia ini. Oke. Saya belum berikan tugas loh pada teman-teman Pak Tata.
Oh iya silakan Saya Ibu. belum nanya Pak Tata. Oh gitu, siapa ini? Saya dari Indah Pak, dari DLHK Pak. Bu Nia Belum Mantan. nanya malah. Hari ini penyajinya adalah Ibu Nia. Silakan Bu. Iya. Oke, kalau Punten. kalau karena ini virtual ya dibuka aja supaya saya juga tahu wajahnya gitu ya. Pakai masker Bu. Tetap. Iya, maksudnya. Iya. Jadi kan nggak bicara langsung. Iya. Biar saya kenal. Jadi gini Bu, tadi kan saya nyimak ada manajemen konflik, ada bagaimana kita memberikan telahan staf dan teknik negosiasi ya Bu. Saya setuju dengan Bu Nia ketika kita menyelesaikan telahan staf dan kita melihat karakter pimpinan ya Bu ya, seperti apa kita berusaha memberikan pemahaman kepada mereka karena. Tapi masalahnya Bu, tadi mungkin sudah dibahas juga. Kadang-kadang ada pimpinan yang menganggap kamu tuh siapa sih gitu Bu. Ya itu kan, walaupun kita sudah berusaha, oh kayaknya jalannya kayaknya bapaknya nih atau ibunya nih kayaknya ke kanan dulu deh, nanti ke kiri, kita sudah ikutin gitu Bu, kita sudah ikutin. Tapi ada yang pimpinan kamu tuh siapa sih gitu, kan saya yang lebih dulu menjabat misalnya, atau saya yang lebih tahu dan saya pikir kita nggak dikasih kesempatan Bu Nia untuk menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Padahal kita sudah dengan posisi yang mungkin udah istilahnya merendah banget deh gitu loh. Oh, kita sudah sadar posisi, kita sudah ingin berusaha. Nah kalau kayak gitu gimana Bu Nia? Kan kita sudah mengikuti nih ya, oh arahnya kan pimpinannya ke kanan ke kiri gitu loh. Terus, nah tapi tetap mindsetnya dia tuh nggak mau nerima atau menganggap bahwa saya lebih dulu kerja dibandingin kamu, saya posisinya jabatannya lebih tinggi daripada kamu, pendapat saya yang paling benar. Nah, susah Bu kalau kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja Bu Nia, minta sarannya aja Bu Nia. Ya, terima kasih Bu Indah. Mudah-mudahan ini juga pembelajaran buat kita semua ya. Ya, ada juga sih yang seperti itu Bu Indah ya, tapi makanya tadi saya indikan ke Pak Tata tadi ya, kita tuh satu tim. Jadi carilah orang-orang yang mampu membuat pimpinan kita yakin gitu. Bolehlah setelah stafnya kita buat, tapi yang menghadapinya, yang berhadapan dengan pimpinan kita itu orang-orang yang kira-kira mampu. Karena saya yakin bahwa ada orang-orang tertentu gitu ya, yang misalnya kalau si A itu taluknya sama Bu Indah gitu loh. Tapi Pak Ye saya itu misalnya taluknya sama Ica misalnya ya. Misalnya ini ya, misalnya. Jadi gitu, nggak semua orang bukan taluk ya, artinya ngikutin aja. Biasanya orang belum ngomong juga baru dia senyum aja orang udah diokehin dalam hatinya gitu. Itu Bu Indah. Jadi itu sebetulnya bawaan sih, bawaan. Terus itu juga pimpinan kita seperti itu bawaan juga. Mungkin dia orang yang kiri banget gitu ya, otak kiri banget gitu, dominasinya kiri banget sehingga melihat ya siapa lu, pengalamannya di mana. Jadi kan dia melihatnya ke belakang gitu, nggak ke depan. Padahal kalau melihat ke depan, orang-orang kanan tuh biasanya ke depan. Saya tuh orang kanan ya, otak kanan. Jadi kalau melihat dulu seperti itu belum tentu nanti seperti apa kan. Kita jangan lihat staf. Ini staf zaman sekarang zaman canggih gitu kan. Siapa tahu pimpinannya udah kelewat beberapa langkah kan gitu dalam soal knowledge misalnya ya. Bolehlah dalam soal pengetahuan pengalaman dia lebih oke, tapi dalam soal knowledge mungkin kita lebih oke gitu. Jadi sebetulnya itu kembali lagi ke karakter, dan kita tuh susah sekali untuk mengalahkan orang yang memang dominasinya nggak bisa dikalahkan. Jadi harus cari orang yang bisa membuat dia paham, dia welcome gitu ya, sehingga maksud kita tercapai. Yang penting kan tujuan kita tercapai, itu yang penting. Jadi bukannya kita yang buat, kitanya yang mau memberikan meyakinkan dia, enggak gitu juga. Kata Pak Tata tadi kan kita tim ya. Jadi bagaimana tim itu berjalan gitu. Buatlah tim efektif dalam plan staf ini. Itu Bu Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nia, terima kasih. Oke, Ibu Bapak, kayaknya waktu sudah habis. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak, Maaf, saya Pak. ya. Masih ada? Hanya mungkin yang ada di unek-unek saya aja setelah mendengarkan diskusi dari Bapak Ibu yang ada di unek-unek. Unek-unek, karena memang kan urutan telahan staf telah dibuat, itu akan disampaikan ke pimpinan dan dilakukan negosiasi. Nah, kemudian
memang untuk membuat transaksi harus stafnya tuh harus mempunyai kemampuan yang mumpuni kan gitu. Nah saya jadi berpikir nih, karena kita tadi bilang, oh siapa lo, siapa kita. Nah kita yang ada nggak sih sebenarnya kan yang kita kerjakan tuh yang mengoreksi siapa nih telah staff ini? Apakah memang telah staff yang kita buat ini sudah benar atau memang sesuai? Nah itu atau memang perannya di pimpinan atau memang di mana? Makanya saya agak bingung nih sebenarnya yang kita buat itu sudah benar atau tidak gitu telah staff itu. Sehingga kok harus menang, harus ini. Nah, itu yang memang ada nggak tahapan koreksi pekerjaan itu di mana gitu. Atau memang kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang mengoreksi, dan kita sendiri yang akan menyampaikan ke pimpin. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya ke Bu Nia nih, ke saya. Ke Pak Tata dong, itu telah staff, Pak. Oke, baik. Jadi begini, Ibu Virgo ya? Iya, Bu Virgo. Iya, Pak. Oke, Bu Virgo. Jadi begini, kita harus runut dari belakang. Jadi penyusun telansap itu adalah bisa saja staf, bisa saja kita sebagai seorang pejabat, atau bisa saja seorang pimpinan langsung ya, kepala dinas yang membuat langsung ya. Nah, kita kembali ke diri kita lah. Terus pertanyaannya siapa sebenarnya penyusun telansap? Ya kita ini. Contohlah begini misalkan, contoh real ya Bu ya, contoh real gini. Saya bekerja di pemerintah Provinsi Banten itu memang sama dengan Bu Nia, beda bulan aja. Melihat ada satu hal yang menurut saya perlu dilakukan penyusunan telansap. Katakanlah di sini ketika saya menjadi kepala bagian itu tunjangan kinerjanya lebih besar daripada saya sebagai widyaswara. Nah di situ saya menimbulkan satu pertanyaan di dalam diri saya, kok bisa ya seorang pengajar daripada ASN kok lebih kecil dari jabatan eselon 3 gitu. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa ini bisa loh diselesaikan dengan cara telan staff gitu. Nah, oleh karena saya mencari rujukan peraturan, rujukan regulasinya bahwa sebetulnya posisi widyaswara itu di mana gitu. Nah, setelah ketemu rujukan, maka kita menyusun sebuah teknik moderasi namanya. Nanti Bapak Ibu di pertemuan keempat kami mengajarkan teknik moderasi. Bagaimana kita meyakinkan atasan bahwa apa yang sekarang ini terjadi sebetulnya masih bisa diperbaiki. Nah, kemudian pertanyaan siapa yang mengoreksi? Nah, waktu itu saya yang mengoreksi adalah koordinator widyaswara kami gitu ya. Bahwa apa yang kita buat itu adalah bahwa untuk kepentingan bersama. Jadi ingat, kita menyusun telansap itu jangan untuk kepentingan pribadi sesaat, tetapi kepentingan bersama yang akan menimbulkan persoalan-persoalan lebih besar kalau tidak diselesaikan. Nah, oleh karenanya, ketika sudah menjadi sebuah telansap, maka itu jadi milik kita bersama, harus kita jaga. Jadi koreksi siapa? Ya, pasti koreksi dari atasan kita yang akan menandatangani. Jadi ketika sudah maju menjadi telansap, katakanlah saya sendiri waktu itu posisi sudah diokekan oleh atasan dengan koordinator, kita sampaikan kepada pimpinan kita. Nah, karena yang mengerti tentang persoalan itu adalah kebetulan saya dengan teman saya, maka saya yang diundang. Ini gimana sebetulnya? Hanya saya waktu itu tidak membawa fasilitas infokus ataupun untuk presentasi, tetapi cukup menjelaskan cuma 3 menit saja, beliau mengerti. Terjadilah negosiasi tentang berapa besaran, bagaimana caranya, dan bla 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 bla. Tapi karena saya sudah mengerti apa yang akan saya ajukan, saya dengan lancarnya menjelaskan bahwa ini adalah untuk perbaikan widyaswara keseluruhan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai saat ini kita sangat sejahtera, kalau boleh bilang sejahtera ya, penghasilan untuk tunjangan kinerjanya. Itu salah satu bentuk telansap. Makanya sekali lagi, tidak boleh gegabah telansap itu muncul ataupun keluar dari seorang ibu bapak yang sedang dilatih oleh kami ini. Karena itu muncul, kalau sudah muncul, maka dia dianggap sebagai sesuatu yang akan memberikan solusi secara keseluruhan. Jadi telansap itu tidak spesialis ya, tapi dia akan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ya. Jadi artinya gini, kita sebagai penyusun telansap harus benar-benar mendalami dulu pengetahuannya, teorinya sebelum kita memulai. Nah, itu barangkali Bu Virgo, jadi memang nanti Ibu Bapak pada saat pertemuan kelima nanti kita akan berikan trik-trik bagaimana sih sebetulnya telansap itu yang bisa diterima oleh atasan, terutama dari sisi konten. Sekarang ini Bu Nia sebagai pemateri sedang mencoba memberikan pemahaman bahwa
Telansap itu kalau tidak didukung oleh negosiasi, maka telansap itu seperti berjalan sendiri. Nah, oleh karenanya, telansap yang sedang kita pelajari ini adalah bahagian penting yang sekarang juga yang diajarkan oleh Bunia tentang negosiasi. Kesimpulannya, Bu, memang ini mungkin otak sensing ya, Bunia. Kayak begini muter-muter ya. Bunia. Ya. Mungkin cara-cara menjelaskan saya mungkin tidak sesuai dengan harapan Bu Virgo, tapi kesimpulannya Bu Virgo, bahwa kita dalam menyusun telansap itu adalah kita harus yakin dulu bahwa kita siapkan ini adalah benar. Nanti atasan kita yang akan mengoreksi, dan kita sendiri di situ memposisikan sebagai seorang yang menjelaskan. Setelah ditandatangani oleh pimpinan, maka si telansap itu diajukan kepada pimpinan kita. Kita ingat ya, kalau misalkan yang membuat telansap itu adalah subag atau subid, maka yang dituju adalah kabid gitu ya. Tetapi kalau yang akan dituju oleh kepala badan atau kepala dinas, maka walaupun itu datangnya dari kita, tetapi penandatangannya adalah kabid kita. Ingat, satu tingkat di bawah yang akan meng-ACC. Satu tingkat di bawah yang meng-ACC. Jadi kalau telansap untuk atasan, maka kabid kita atau sekretaris kita yang menandatangani. Kemudian bagaimana peran kita yang belum menjadi pejabat? Kita tidak perlu membubuhkan paraf, cukup ke atasan kita yang membubuhkan paraf. Tetapi kita yang menjadi narasumbernya, kita yang menjadi informannya tentang apa yang kita susun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang sekarang masih posisi jadi staf, jangan berkecil hati, karena memang besok lusa Bapak Ibu dia akan menjadi pejabat. Amin ya robbal alamin. Demikian Ibu Virgo ya. Baik Pak. Mudah-mudahan kebuka dikit-dikit. Nanti insya Allah kalau sudah membaca buku, membaca paper-paper ilmiah telansap, membaca contoh-contoh, kayaknya Ibu semakin, oh kayak begini toh telansap. Itu tapi baru dasar ya, baru dasar. Insya Allah nanti bulan Februari kita buka telansap lanjutan, dan mudah-mudahan setelah lanjutan Bapak Ibu menjadi mengerti banget bagaimana sih menyusun telansap yang benar-benar profesional. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini nih jangan putus komunikasi, terus berlanjut, ada diklat lanjutannya nanti bulan Februari lah mudah-mudahan ya. Demikian Bu Nia. Baik, terima kasih Pak Tata, karena waktunya juga sudah sampai pada ujungnya. Jadi nanti Pak Tata akan mengirim modulnya pada teman-teman tentang negosiasi ini. Tugasnya apa Pak Tata? Membuat summary saja ya teman-teman ya. Cukup itu aja lah summary. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sekali lagi kalau ada kesalahan itu dari saya, kalau ada kebaikan itu dari Allah saja. Terima kasih Pak Tata atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Ada Bu Reni juga di sini. Halo Bu Reni. Oke, pada semuanya terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Terus terang saya agak gagap-gagap, memang ini virtual baru lah buat saya ya. Karena materinya juga baru juga, soalnya biasanya kalau di kelas kita pakai teknik-teknik langsung ya. Ya, ini kalau virtual tuh kurang begitu greget kalau untuk negosiasi gitu ya. Nah, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih Bu Nia. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Nia yuk. Ya. Baik Ibu Nia, silakan izin live, silakan Ibu izin live, mangga. Ibu. Baik Ibu Bapak, Bu Nia sudah live. Saya akan memberikan informasi penting. Yang pertama, Bapak Ibu tetap berkewajiban setelah materi ini selesai membuat summary. Nanti akan saya kirimkan di formal, di grup. Kemudian nanti Bapak Ibu juga langsung menulis. Bapak Ibu saya ingatkan kembali yang belum membuat summary, baik pertemuan 1, 2, tolong segera membuat summary-nya. Dan nanti password ataupun kunci untuk bisa ikut ujian telansap yang akan mendapatkan STTPL itu harus membuat summary 5 modul ya. Dan Bapak Ibu mohon maaf saya sudah membuat komen di grup, ada kekeliruan mencetak, nanti itu buku yang sudah diterima Bapak Ibu tidak usah dikembalikan, tapi akan kami kirimkan kembali dengan yang baru tanpa dipungut sepeser pun biayanya. Kami selaku tim di sini mohon maaf apabila hal itu menjadi hal yang tidak nyaman. Tidak usah khawatir, baru kali ini mencetak yang keliru, tapi sebelumnya bagus-bagus aja.
Itu saja Ibu Bapak. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi pada pagi hari sampai siang. Semoga Bapak Ibu tetap sukses, sehat walafiat, panjang umur, dan yang paling penting adalah semangatnya jangan pernah berhenti belajar telan staf. Setuju? Setuju. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Dan saya ucapkan luar biasa Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa bergabung lagi di pertemuan berikutnya. Ada 2 pertemuan lagi yang kita akan temui. Nanti setelah itu kita ujian. Dan setelah itu Bapak Ibu baru terasa betapa manfaatnya ilmu telan staf. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu kita bisa bersilaturahmi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Amin. Terima kasih Pak Tata. Izin live Terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Ibu Yakoba. Permisi. Mas Tugul permisi. Semuanya permisi. Yang dia Bapak Tata. Sarjito.